Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih. Pertama saya sebelum memperkenalkan meminta maaf dulu, telat gitu ya. Padahal saya sudah sampai di titik itu jam 8 seperempat. Saya bilang sama sopir saya tuh, kayaknya masih kepagian. Terus ya udah Bu, ntar diparkir tuh. Saya kesini dulu, dia bilang, saya mau ngopi dulu, nggak puasa, nggak Bu. Ya udah saya duduk tuh di mobil, tapi hati kecil saya kan saya lihat, hati kecil saya gini, kayaknya bukan ini gitu. Saya chat sama ada teman gembala juga pernah di sini diundang khotbah, saya bilang gerejanya Pak Paulus di gedung besar di lantai atas. Dia cuman jawab dia juga lagi retret, iya. Ya udah saya semakin yakin, tapi waktu saya turun kata tukang parkir lewat situ, lantai nanti ini lift ada lantai 9. Terus saya masih dalam hati saya, ada nomor kok lantai 9. Di situ tulisnya Jalan Gunung Sahari 7A nomor 22. Terus saya bingung, tapi saya jalan terus lift. Sopir nunggu, Bu saya parkir di sini aja, iya. Terus saya tanya yang masuk lift, saya juga salah Bu, nanyanya gini, mau ke GBI ya, kan GBI banyak gitu kan, iya. Dengan PD-nya saya, mereka pada wah iya. Pas saya keluar, tek, udah mulai kecurigaan saya makin kuat. Ini kayaknya bukan gerejanya Pak Paulus gitu kan. Ditulis GBI PRJ, waduh ini gerejanya Dr. Yanto. Saya bilang, kayak yang ngajak yang saya tadi di lift itu, Bu, permisi, ini GBI-nya Pak Paulus Pujianto. Bukan, ini GBI-nya Dr. Yanto. Sama aja Bu, sama-sama GBI. Saya nggak banyak ngomong, cuman terima kasih. Saya putar balik, turun, keluar. Saya telepon sopir saya gini, Pak salah Pak. Keluar lagi. Terus udahlah nyari-nyari gitu. Salah gitu kan, banyak salah. Aduh ini udah telat. Langsung saya untung-untungan chat Pak Paulus. Pak bisa nomor kontak pengurus Bapak nggak? Maksudnya saya mau minta maaf begitu. Terus dikasih 2 nomor, ya puji Tuhan diangkat juga saya. Jadi saya minta maaf ya, telat baru pertama kali. Saya perkenalkan, saya pendeta Yene Prihati, tapi orang banyak yang manggil saya Jen gitu ya. Saya gembala di GBI Citra 3, meneruskan pengembalaan suami saya almarhum ya. Suami saya sudah almarhum, dipanggil Tuhan, sahabatnya Bapak Gembala juga di tempat ini 6 tahun yang lalu. Tapi sama-sama kita dulu sekolah di seminari gitu ya. Itu. Saya punya anak dua-duanya perempuan, yang satu sudah menikah Oktober yang lalu, yang bungsu sudah bekerja, kerjanya jauh di BCA Surabaya ya. Itu perkenalan saya. Kita firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul menjadi serupa dan segambar dengan Allah di dalam Kristus. Jadi menjadi serupa dan segambar Allah di dalam Kristus gitu ya. Jadi dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26a itu kan Allah sendiri yang berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kata Allah gitu ya. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita ya. Kita itu kan jamak ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, tetapi Allah Bapa, Allah Roh Kudus kan tidak berwujud, adalah roh. Makanya saya beri judulnya di sini segambar dengan Allah, menjadi serupa dan segambar dengan Allah itu di dalam Kristus ya. Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman, yang ayat firman itu menjadi manusia, ayat 14-nya gitu ya. Dan firman itu bersama-sama dengan kita. Siapa sih firman yang menjadi manusia? Allah yang berwujud manusia itu siapa? Yesus Kristus. Jadi kita pada awalnya, pada dasarnya, semula Allah menciptakan kita itu untuk apa? Menjadikan kita itu apa? Untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, karena manusia jatuh di dalam dosa, jadi rusak tuh, ibaratnya rusak hubungan kita dengan Allah, gambar Allah. Makanya Allah sendiri yang berinisiatif di dalam Yesus Kristus, Yohanes 3 ayat 16 itu menjadi manusia,
manusianya itu yang kita kalau mau melihat Allah, gambaran Allah itu di dalam Yesus Kristus, rupa manusia daging. Dia bisa lapar, bisa haus, Yesus waktu jadi manusia. Bahkan berdarah gitu ya. Ketika disiksa, dicambuk dia berdarah. Jadi rasa sakitnya sama dengan kita, bisa diraba gitu apa. Itu di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 29 yang kita akan baca di sini teks firman Tuhan. Kita akan membaca satu ayat saja. Roma pasal yang 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya, atau di antara banyak saudara. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu tadi firman Tuhan sudah kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26a ini, bahwa kita pada dasarnya atau semula Allah menciptakan kita itu untuk apa? Untuk serupa dan segambar atau serupa dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan dalam Roma pasal 8 ayat 29 diulangi kembali. Yang semua orang yang dipilihnya dari semula. Bukankah kita yang duduk di gereja ini adalah orang-orang pilihan Allah? Ya, jadi dari semula, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga, maksudnya kita juga ditentukannya dari semula. Roma 8 ayat 9 tadi. Apa bunyinya selanjutnya? Ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya? Yesus Kristus. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Yang sulung itu artinya yang pertama. Biasanya kalau saya anak sulung, saya anak pertama. Biasanya kalau anak pertama, anak sulung itu seringnya gini, kamu harus menjadi contoh ya bagi adik-adik kamu. Kamu harus ngasih contoh yang baik buat dedek-dedek kamu. Biasanya kalau anak sulung kan tanggung jawabnya lebih berat, diminta tanggung jawabnya lebih lagi gitu ya. Supaya kita nggak boleh lah yang negatif-negatif, karena nanti dicontoh, ditiru sama adik-adik kamu gitu ya. Jadi kalau bagi kitanya secara kehidupan kita manusia jasmaninya, anak sulung atau sulung itu adalah anak yang pertama, menjadi contoh, harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Jadi dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29 bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Artinya Yesus itu teladan kita. Yesus itu menjadi yang sulung. Supaya Yesus menjadi yang sulung artinya supaya kita itu meneladani Yesus. Kembali lagi, kalau kita meneladani Yesus, kita itu mengembalikan gambar dan rupa Allah atau citra Allah, karakter Allah, gennya Allah kan memang udah ada di dalam diri kita. Jadi sifat-sifat karakter Kristus itu harus nampak di dalam diri kita. Kita meneladani Yesus. Nah, kalau meneladani Yesus di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6 juga kita akan membaca. Coba tayangkan 1 Yohanes 2 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dianya itu Yesus Kristus, ia wajib hidup. Sunnah apa wajib? Wajib. Kalau wajib itu kudu ya. Wajib itu harus. Tidak bisa nawar kalau wajib itu. Enggak boleh enggak gitu ya. Harus. Jadi kalau kita mau meneladani Yesus atau kita hidup di dalam Yesus, Yesus hidup di dalam kita, kita itu wajib hukumnya. Kita itu kudu, kita itu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kita meneladani Yesus.
Apa yang Yesus lakukan? Kita teladani. Sifat karakter Yesus Kristus, sifat-sifat Allah, karakter Allah yang ada di dalam Kristus, yang Allah adalah menjadi manusia, itu yang harus kita teladani, itu yang harus kita tiru. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22, di situ adalah buah-buah roh. Itu adalah sifat-sifat Allah. Apa buah-buah roh yang ada 9? Pasti anak-anak muda sudah hafal ya, apalagi guru-guru SM ya. Kan ada lagunya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu harus nampak di dalam diri kita. Dan kasih, kalau mau lebih luasnya lagi, kasih. Kalau kita bilang, saya udah punya kasih, tapi masih sombong, wow, itu nggak ada kasih namanya. Kita bilang kasih, dia orangnya penuh kasih, tapi dia masih sombong, masih egois, masih suka tersinggungan, itu juga nggak ada kasih. Untuk jelasnya 1 Korintus pasal yang ke-13, 1 Korintus 13 itu kan bicara tentang kasih, terutama yang ayat 4, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak cemburu, tidak mementingkan diri, tidak suka dengan ketidakadilan, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Itu lengkap, itu kasih. Dan itu yang harus kita nampakkan, pribadi karakter Kristus. Saya suka salah satu lagu, kebanyakan lagu sekolah minggu ya, itu kalimatnya itu luar biasa gini. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nah, berkurang gini, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Makna lagu itu artinya begini, biar Yesus yang makin nampak. Apanya sih yang bertambah? Sifat-sifat karakter Kristus yang makin nampak, yang makin kita demonstrasikan, yang makin kita tunjukkan, yang makin kita berikan kepada dunia ini. Dan sifat kita itu makin berkurang, dalam arti kita matikan kedagingan kita, semakin dimatikan kedagingan kita. Lukas pasal 9 ayat 23, Yesus sendiri berkata, kalau setiap orang yang mau mengikut aku harus apa? Menyangkal dirinya dan pikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari itu harus sangkal diri, pikul salib. Apa sih artinya sangkal diri? Sangkal diri itu berani berkata tidak kepada ego kita atau daging kita, kenikmatan kita. Lebih menuruti keinginan Tuhan. Misalnya kita disakiti atau kita dirugikan lah. Wajarnya kita membalas. Wajar kan membalas? Tapi itu daging kita. Kalau kita dimaki-maki misalnya, maaf ngomong vulgar lah, misalnya kebun binatang, anjing lu, babi lu, saut-sautan. Tapi ego kita matikan. Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan sakit nggak? Kalau mematikan daging itu sakit. Kita sangkal diri, pikul salib. Kalau pikul salib itu, kalau bahasa secara hurufiahnya, salib itu hukum di Roma itu hukuman paling rendah, paling rendah lah, pokoknya paling yang memalukan gitu apa. Nah, artinya pikul salib itu bahwa kita bersedia atau dengan kesediaan kita, dengan kerelaan kita itu untuk mati, baik mati secara daging, dalam arti hurufiahnya mati beneran seperti murid-murid Kristus yang dulu kan matinya sadis-sadis. Tapi kita sebelum kita mati, mungkin kita nggak sampailah mengikut Kristus sampai dibunuh atau apa gitu ya. Sebelum kita mengalami mati daging, mati secara rohani itu tuh matikan daging kita. Matikan daging kita artinya keinginan-keinginan daging, kenikmatan dunia, keegoisan kita. Ya sekali lagi sifat-sifat karakter kita yang lama itu dimatikan. Bukankah ketika dibaptis itu kita harus diselamnya begini kan? Celentang. Nggak ada kan yang waktu dibaptis selangnya ditengkurepin sama pendetanya, enggak kan? Pasti dibeginiin. Itu kan maksudnya melambangkan kita dikubur. Apa sih yang dikubur? Daging kita, manusia lama kita, biur dikubur. Waktu kita dibangkitkan sama pendeta ini, sama gembala lah ibaratnya, puji Tuhan. Selamat ya lahir baru. Kita lahir baru. Apanya yang baru? Karakter kita, sifat kita, manusia baru kita di dalam Kristus yang terus-menerus diperbaharui. Artinya yang udah dikubur itu dosa-dosa kita. Sifat-sifat lama kita itu harus sudah dikubur, udah mati ya, kita jadi hidup di dalam Kristus itu yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kembali lagi ke konteks firman Tuhan pagi hari ini,
bahwa kita mau semakin serupa dengan Kristus. Karena pada mulanya kita diciptakan itu dijadikan menjadi gambar dan rupa Allah di dalam Kristus. Jadi kita harus meneladani Yesus. Yesus itu yang sulung, kita harus meneladaninya apa yang dilakukan Yesus. Seperti Yesus hidup, itulah kita harus hidup. Nah, mulai dari yang sederhana dulu. Mulai dari yang sederhana dulu, kita mulai, saya bagi 3 di sini. Pikiran dulu lah. Mulai dari pikiran. Bukankah segala sesuatu timbul dari pikiran? Kalau pikiran kita misalnya memaki-maki orang pun atau marah sama orang dari pikiran dulu. Misalnya keseharian kita sama pembantu lah. Pembantu kita berbuat salah atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Dalam hati kita gini, dalam pikiran kita. Ini manusia goblok, maaf ya, manusia goblok banget sih, bego. Ada ya manusia bego gitu langsung. Kamu tuh gitu. Kalau yang lebih parah lagi kan kalau misalnya kita dengar berita di luar negeri atau mungkin di Indonesia juga ada sampai menganiaya pembantu, sampai setrika pembantu, pokoknya menganiaya pembantu atau siapalah gitu, bahkan sampai membunuh, itu kan dari pikiran. Timbul pikiran, lalu ada perbuatan gitu kan ya. Jadi kalau pikiran-pikiran kita itu diisi dengan hal-hal yang negatif, dengan apa, ya udahlah gitu loh. Kata-kata juga kotor gitu ya, kata-kata juga kotor. Nah coba kita mulai dari pikiran dulu. Filipi pasal yang keempat ayat 8, coba tayangkan kembali. Maaf di sini banyak membuka ayat saya ya, nggak apa-apa kan ya, seminggu sekali atau nggak semua pendeta kan gitu ya. Paling nggak kita baca firman. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran kita itu harus diisi dengan yang apa? Yang manis-manis, yang sedap-sedap, yang benar gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita menjaga hati dan pikiran. Bukankah dalam Amsal pasal 4:23 pun jagalah hatimu, berkata dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati kita itu itu dasar jantungnya, dalam arti perkataan kita itu timbul dari hati, dari pikiran. Kalau hatinya bersih ya semuanya bersih, berarti perkataan kita juga baik. Terus kalau zaman sekarang ini zaman modern. Kita nggak usah munafik lah, saya sendiri pun udah khotbah, udah jadi gembala, itu HP dalam genggaman saya itu paling sering tergodanya itu drakor. Cuman maaf ngomong, drakor sekarang itu kan kita nggak niat nonton aja, buak. Ibaratnya kalau saya pribadi itu muaknya gini, perselingkuhan melulu, terus udah gitu jorok gitu, vulgar. Nah itu baru drakor, belum yang lain-lain. Tapi saya lebih sukanya itu, kalau HP nih ya, saya lebih sukanya karangan-karangan bunga, merangkai bunga, resep-resep, dokter-dokter, bagaimana IF, apa dampaknya, kalau pengen langsing, ini sayuran apa yang mengandung oksigen dan lain-lain. Nah itu saya sering buka gitu. Atau video yang lucu-lucu gitu, anjing, kucing, saya suka banget. Kadang mah suka ketawa sendiri gitu loh, kadang terharu, kok anjing bisa amat pinter gitu, kucing gitu apa. Nah seperti itu. Nah seberapa banyak kita yang handphone itu, coba kita salibkan. Kan bukankah di dalam Lukas 9 ayat 23 juga, sangkal diri pikul salib kalau mengikuti Yesus itu setiap hari, setiap saat. Kalau kita terdistract misalnya mau handphone, tidak. Jangan lihat yang itu. Mendingan ngedengerin khotbah di YouTube itu, khotbah kesaksian. Saya suka sekali ada kesaksian. Ini intermezzo sebentar ya. Kalau berdoa, bawa dalam doa, coba doakan apologet kita, salah satunya Bambang Nursena lah, si Elia Myron lah, itu kan bagus. Kita bersyukur selama ini kita diserang oleh agama lain. Oh, Yesus bukan Tuhan lah, Yesus Tritunggal itu Allah tiga lah apa. Kalau kita dengerin terutama Bambang Nursena itu bagus sekali. Dia kupas dari sana bahwa semua agama dalam arti kita bersyukur diselamatkan, dalam arti kita ini jadi orang Kristen bersyukur banget. Itu Alkitab kita ini bukan dongeng gitu ya. Itu ada bukti-bukti semua gitu loh. Ada buktinya lah gitu loh. Jadi itu kalau kita dengerin Bambang Nursena, iman kita dibangkitkan. Terus saya pribadi aja paling enggak hal yang positif. Saya tergerak, saya termotivasi untuk mendoakan.
Biasanya kan nggak kepikir. Saya bilang, Tuhan terima kasih buat hamba-hambamu yang kau pakai, yang kau urapi. Ada apologet-apologet yang luar biasa. Apologet muda. Disebutin aja siapa yang biasa kita buka. Elemeron lah, Agatha lah, Mekana lah, apalagi Sopiatu lah. Kita sebutin. Kalaupun nggak disebutin, maksudnya hamba-hambamu pakai media sosial. Saudara, kita nggak ada yang sia-sia kalau berdoa. Saya selalu mendoakan kalau doa syafaat, pakai Tuhan terima kasih buat media sosial. YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Itu kan lewat pujian penyembahan, lewat kesaksian, lewat kotak-kotak. Banyak sekarang yang bertobat. Anak-anak muda banyak yang dilawat Tuhan yang bertobat. Suku yang kita tahu fanatik banget. Sudah banyak anak-anak mudanya yang percaya Tuhan, dilawat Tuhan, luar biasa sekarang tuh. Jadi kita doakan gitu. Jadi pikiran kita bukan pikiran yang kotor. Jadi diisi dengan pikiran yang positif, bahkan firman. Kalau kita baca firman setiap hari kan pikirannya pikiran. Nih saya nggak usah contoh orang lain lah kayak saya. Bukannya dulu, sekarang pun misalnya kalau saya habis nonton drakor, saya milih. Kalau drakornya itu saya paling sukanya yang apa? Yang kolosal, yang tempo dulu. Yang apa? Kerajaan. Dan itu kan adegan vulgarnya juga. Kalau ada adegan vulgarnya saya nggak mau. Dan ada satu drakor yang saya ikutin tuh ya saya suka banget. Sama sekali nggak ada adegan vulgar. Itu adalah apalah, saya jadi kayak promosi Perfect Wedding. Itu bagus, nggak ada adegan porno sama sekali gitu ya. Nah itu bagus. Nah itu aja saya udah merasa gini, nyesel. Terus gini pikiran saya gini, mikirin kayak misalnya drama kerajaan gitu. Kok bisa ya dia, pintar banget itu. Dari pelayan diangkat menjadi selir utama, terus akhirnya karena rajanya nggak bertobat, masih jahat terus, dia membela yang miskin, bukan tujuannya untuk jadi selir atau jadi permaisuri. Akhirnya rajanya juga mati, dia jadi ratu. Saya mau jadi ratu, tapi bukan karena ambisinya. Saya jadi kebawa kepikiran, hebat ya. Jadi terus saya begini, gak boleh. Sampai saya gini, sambil tidur, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Maksud saya, kalau apa yang kita tonton, apa yang kita baca itu kan yang meresap. Alangkah baiknya kalau kita alihkan baca firman, dengar kesaksian, dengar yang di Pak Bambang Nursena lah, yang siapa, yang khotbah atau khotbah siapa aja lah yang disukai. Kan diisi pikiran kita. Jadi nggak jadi Victor atau Victor, pikiran kotor. Maaf ngomong, apalagi kalau pikirannya cabul gitu ya. Kan katanya kita mau jadi gambar Allah, rupa Allah. Masa pikirannya cabul? Kan gen kita, gen Allah. Yang manis, tadi kan firman Tuhan apa? Yang manis, yang sedap, bukan yang porno, bukan yang cabul gitu. Atau bukan kata-kata juga. Nah ini tadi pikiran. Sekarang masuk yang kedua, perkataan. Mulai dari pikiran tadi, isi pikiran yang manis-manis, yang sedap. Perkataan, coba kita tayangkan lagi. Efesus 4 ayat 29. Dari perkataan juga jaga. Efesus 4 ayat 29 coba. Nah, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita mau menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Kita ini harus beda dengan dunia. Baik dalam pikiran kan gak kelihatan sama orang. Perkataan, apalagi perbuatan. Kita ini anak raja, kita ini gambarnya Allah. Apa pantas misalnya kita ingat, oh iya ya saya diciptakan segambar serupa Allah. Apa pantas kita gambarnya Allah, rupanya Allah, kita ini murid Kristus. Apa pantas kita misalnya keserobot sini, keserobot sono. Maaf ngomong kayak tadi, babi lu, anjing lu, setan lu. Wah, apa pantas? Apalagi maaf ngomong, apalagi kalau bercanda, misalnya bercandanya yang jorok-jorok. Lu maaf ngomong, kelamin laki-laki, kelamin perempuan, keluar semua. Aduh. Kenapa sih kalau bercanda itu bercanda yang bagus, kek? Ini saya ngalamin sendiri komunitas, maksudnya komunitas sampai saya nggak mau. Saya bukannya, maaf gitu ya, berapa kali ya saya ada grup dari sejak BlackBerry ya, langsung merebak gitu. Grup SMP lah, kecuali SD, saya SD-nya di kampung gitu. Grup SMP, grup semia, saya SMP sama semianya Battle Jelambar. Jadi ada grup, saya berapa kali masuk, jadi ibaratnya udahlah saya keluar aja, saya nggak mau lagi, dimasukin lagi keluar, nggak mau saya, nggak mau lagi gitu.
dalam hati gini, ngapain sih keluar masuk, maaf ngomong kayak ingus ibaratnya gitu ya, keluar masuk, udah nggak usah lagi. Kenapa? Bercandaannya vulgar banget, terus ada satu yang grup semenya cewek padahal, aduh minta ampun joroknya gitulah. Dan udah bukan perkataan lagi, gambarnya juga. Tapi saya salut, ada teman SMP saya padahal Buddha dia Buddha, dia tegur teman kita yang ini, lu jangan begitu dong. Kalau di grup ini kan ada, dia bilang ada Siene, dia sudah jadi pendeta, dia bilang gitu, ada hamba Tuhan. Padahal yuk teman saya yang SMP ini Buddha, yang sekarang udah hebat ya, udah jadi jaksa ternama lah ibaratnya. Dia adalah hamba Tuhan, pendeta, hargai dong gitu. Tapi nggak mempan gitu. Terus dia gitu, udah saya keluar. Sampai sekarang saya nggak punya grup. Saya nggak mau masuk grup SMP, grup semuanya. Cuman grup ITKI aja, seminari battle gitu. Pastilah pendeta-pendeta mah nggak jorok lah gitu ya. Dan di grup ibu-ibu juga arisan, mereka maaf ngomong ya, mereka suka kalau mau apa-apa, ntar dimarahin lu sama si Ibu Jen kan. Pokoknya kalau yang agak nyerempet, saya yang paling berani negur gitu ya, gini. Maksud saya, kitanya harus, apalagi kita hamba Tuhan gitu, udah pelayanan gitu ya. Nah, kembali lagi perkataan, janganlah keluar perkataan kotor. Firman Tuhan tadi apa bilang? Jangan keluar perkataan-perkataan kotor yang gak memuliakan nama Tuhan. Misalnya kita lagi di jalan, disalib atau sahabat-sahabat, coba belajar untuk positive thinking, memaknai segala sesuatu dengan benar. Artinya gini, oh mungkin dia lagi kebelet, mungkin istrinya sudah mau melahirkan, mungkin lagi apa lagi itu, maksudnya belajar untuk memaklumi gitu. Saya pernah ikut seminar Pak Julianto Simanjuntak ya, itu bukan seminar sebenarnya, kayak kuliah gitu, kayak kuliah lepas gitu, selama berapa bulan ya, 8 bulan pas 10 bulan, setiap seminggu sekali. Salah satu yang sampai sekarang saya ingat kata-katanya ada gini, dia bilang, definisi memaafkan, definisi mengampuni lah, definisi memaafkan. Ini globalnya, bukan di luar Tuhan ya. Definisi memaafkan itu adalah memberi satu ruang untuk suatu kesalahan. Itu saya tangkap. Jadi kalau orang berbuat salah, maksudnya salah gitu apa, kita jangan langsung marah, maki, apalagi sampai maki-maki. Tapi memaafkan artinya kita memberikan kesempatan lah, kalau ini ya, kesempatan untuk orang tuh berbuat salah. Toh kita juga bisa berbuat salah. Belum tentu kita lebih baik dari dia. Jadi artinya kalau kita ingat kata-kata itu, oh ya sudah, dia berbuat salah, kita juga bisa kok berbuat salah suatu saat. Kan belum sempurna gitu. Jadi saya tangkap sekali itu kalimat itu. Kalau definisi memaafkan atau mengampuni itu memberikan suatu ruang untuk suatu kesalahan gitu loh, kepada orang lain gitu loh. Termasuk juga pada diri kita, kan sering juga menyalahkan diri kita kan. Aduh, gue goblok amat sih, gue bego amat gitu. Lah di diri kita sendiri aja nggak goblok-goblok gitu. Apalagi nggak orang lain nanti kita katain. Jadi kita ya pasti bisa salah gitu. Kita semua anak kita kan mau menuju kesempurnaan, makin serupa dengan Kristus. Nah, perkataan juga jangan, apalagi anak Tuhan, hamba Tuhan dan sudah melayani. Senangnya perkataan-perkataan kotor melulu gitu, atau ngejek, pedas, ngata-ngatain macam-macam, atau jangankan ke orang lain, ke anak sendiri atau suami atau istri gitu ya. Ada katanya, saya dengar hamba Tuhan bilang ada suami istri panggilannya unik gitu ya. Mungkin bagi dia nggak apa-apa, tapi bagi kita semoga jangan ya, kalau orang Kristen manggil suaminya babi gitu ya. Nanti suaminya manggil istrinya nyet gitu ya, monyet gitu. Ih jangan dong gitu loh. Terus ada lagi yang manggil suaminya istrinya on gitu, maksudnya on. Nggak boleh gitu ya, seperti itu. Kan panggilannya banyak, bebek kek, ayang kek, hani kek, atau apa lagi, anak muda lebih tahu. Panggil pacar, amor kek, tahu amor kan? Cinta kan? Ada lagi bahasa apa? Delopa, atau kalau sekarang mah ngeo, apa tuh ngeo? Sana ngeo. Maksudnya mau lucu-lucu. Sini dong ngeo. Apa sih kamu manggil aku ngeo? Sarang ngeo maksudnya ya. Mungkin masih mending ya kalau gitu. Jangan yang perkataan-perkataan kotor ya. Jadi kita mari mulai dari hal kecil dulu ya. Jadi saya bilang kalau saya khotbah di lokal, di gereja tempat saya melayani, saya bilang siapapun yang menyampaikan firman, kita sudah menyiapkan hati, tangkap.
Apa sih yang Tuhan mau saat itu, yang mau Tuhan bicara, ambil paling nggak salah satunya gitu. Nah, kalau lagi kita merujuk lagi ke sifat kita untuk menjadi sifat Kristus, kita ini apa sih yang mau kita bersihkan, apa sih yang mau kita bereskan, yang mau kita tanggalkan. Oh, saya masih sombong. Nah, firman Tuhan pada hari ini menegur saya, oh berarti saya masih sombong, tanggalkan. Jadi seminggu itu, Tuhan saya mau membuang sombong saya, atau saya belum sabar, sumbunya pendek. Tahu kan sumbunya pendek, dikit-dikit meledak, dikit-dikit meledak, wah wah wah, tumplang gitu kan, gitu ya. Bisa berubah nggak? Bisa. Saya kembali lagi kesaksian saya. Saya tuh ya, walaupun udah sekolah seminari Alkitab, bahkan jadi istri gembala gitu, waktu itu masih istri gembala, belum gembala gitu, karakter saya itu termasuk parah gitu, parahnya gini, sama suami nggak ada hormat-hormatnya gitu loh. Padahal saya tahu firman Tuhan, hai istri tunduklah pada suamimu, tapi saya kebalikannya, hai istri tanduklah suamimu, kalau bisa nanduk saya nanduk senanduk-nanduknya. Kalau dia ngomong satu loh, karena apa? Latar belakang. Suami saya lebih muda dari saya 5 tahun, tapi bukan berarti saya suka berondong ya. Maksudnya dari wajah, dari sampai meninggalnya pun orang nggak tahu kalau saya nggak bilang suami saya lebih muda dari saya. Karena semua orang pada bilang saya malah yang lebih muda dari suami saya. Dia mukanya itu boros, ibaratnya boros dan boros umur. Dewasanya ngomong saya dan lain lah, pokoknya ngomong. Kalau enggak mas saya juga nggak mau gitu ya. Nah, jadi tadi tuh lupa lagi saya mau ngomong apa tadi. Mau ngomong apa tadi saya? Jadi lupa. Iya, maksudnya gini. eh, saya tahu firman, tapi saya waktu itu karakter saya parah gitu ya. Jadi saya itu jahat banget sama suami. Saya bertobat ketika ikut, bukan promosi ya, nggak ada hubungannya sama saya, kita kan GBI ya, wanita bijak. Mulai saya ikut wanita bijak gitu, apa saya cuci kaki suami saya, walaupun nggak menjamin ya, orang berkali-kali wanita bijak tapi nggak berubah-berubah gitu. Bukan berarti kita mau berubah harus wanita bijak, enggak. Jadi sekali lagi dengar ya tadi, firman Tuhan itu apa? Dari diri kita, baca firman Tuhan setiap hari, doa setiap hari, yaitu kita mau dibentuk, kita mau diajar, lakukan firman setiap. Saya dalam bulan kemarin, saya ikut kelas pemuritan semua hamba Tuhan. Waktu itu gembala di sini juga Pak Paulus ikut, tapi mungkin karena kesibukan apa, enggak terus gitu ya. Itu bagus sekali. Saya tangkap satu firman yang saya mau hidupi, yaitu dalam Lukas 9 ayat 23. Kalau mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Jadi saya gini, contoh misalnya kalau doa pagi jam 5, saya setel alarm jam 5. Padahal sebelumnya gini, saya yang penting saya doa, dan doa saya juga enggak sebentar gitu. Tapi kalau lagi capek atau lagi tidurnya larut malam, enggak apa-apa dong setengah 6, enggak apa-apa dong jam 6 gitu. Apalagi kalau enggak ada acara pagi. Tapi karena saya komit, sangkal daging kamu, salibkan daging kamu, enak jam 5 itu enak banget tidur gitu. Jadi saya belajar dari Lukas 9 ayat 3, tidak, terus pasang alarm, bangun, doa, dan saya komitmen sebelum saya baca firman saya nggak mau pegang HP. Biasanya kan, ayo jujur siapa di sini yang bangun tidur pasti pegang HP dulu, pasti gitu ya. Saya gini, walaupun saya gini, aduh pengen ngeliat nih, udah dibalas belum chat saya, misalnya kita ada yang apalah chat apa gitu, nggak, baca firman dulu. Nah saya udah bertahun-tahun lakukan baca firman selain yang wajib. 1 hari 5 pasal, setiap hari itu ibaratnya saya vitaminnya, suplemennya, kitab Amsal sesuai dengan tanggal. Kalau misalnya tanggal 9 ya Amsal 9, kan Amsal sampai 31 gitu. Jadi itu saya baca kitab Amsal dulu, jadi saya kayak merasa, sudah. Saya lakukan itu, nggak boleh sebelum baca firman, ngobrol sama Tuhan, jangan buka chat, buka HP. Nah itu saya lakukan dari hal-hal. Terus kita mau berubah, kita mau terus berubah, kan kita mau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Berapa tahun kita dibaptis, berapa tahun kita menjadi orang Kristen, bahkan sudah pelayanan, bahkan sudah khotbah, tapi nggak ada perubahan. Untuk apa? Kata-kata kita masih kotor, kita masih jahat, kita masih pelit, medit bin kikir, kita masih serakah, kita masih egois, kita masih sombong. Nggak ada perubahan gitu loh. Harusnya kita berubah. Saya pribadi, saya bisa berubah. Saya termasuk ya lumayan sumbunya gitu, sumbu pendek gitu ya, marah gitu, terutama sama keluarga dekat lah. Kalau sama orang lain justru baik, gitu baik, karena dulu saya prinsipnya salah, walaupun nggak selalu salah, nggak semua salah gini. Kalau sama orang di luar Kristen, saya nggak mau mempermalukan Tuhan saya. Saya terkenal ramah, terkenal baik, bahkan suami saya sering nyindirin. Ada
tukang sayur namanya Tuki. Kamu sama Tuki aja halus banget, manis ngomongnya. Giran sama kita aja ngomong sama anak-anaknya gitu. Saya kalau ngomong, kalau suami satu, saya bok, 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 gitu kan. Pokoknya yang seperti itu saya istri itu. Bukannya dia yang ngatur saya, dia yang mimpin saya yang jadi kepala keluarga. Gitu kan udah pendeta loh, udah sekolah seminari. Nah, saya bisa berubah, bisa terus berubah gitu. Saya tunduk, ya itulah saya kenapa saya itu waktu suami dipanggil Tuhan tuh nggak terimanya tuh lama, shock gitu loh, shock. Bukan nggak marah sama Tuhan, nggak marah, bahkan saya berkata di samping peti suami saya masih bisa berkata Tuhan tidak pernah salah. Walaupun saya terus bertanya why Tuhan, kenapa saya doa Ester berapa kali sama suami saya sakit. Saya hampir setiap hari saya puasa waktu suami saya sakit. Kalau suami saya mau mesen dia tahu bakalan dia meninggal gitu ya, karena dia cancer. Tidak, kamu nggak akan meninggal, saya percaya Tuhan menyembuhkan kamu harus hidup. Tapi saya tidak percaya kalau Tuhan gak menyembuhkan kamu. Maksudnya begitu yakinnya saya dengan iman saya. Nah, ketika Tuhan ambil juga, saya bilang, apa Tuhan kebaikannya? Apa? Karena saya pegang Roma 8 ayat 28 ya, bukan ayat 29-nya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu kan, untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Apa kebaikannya Tuhan? Sekarang saya jadi janda dan saya ini gak mau jadi gembala. Saya itu tetap kekeh, gak mau jadi gembala. Dan seperti itu gitu sampai saya. Nah, itu saat saya berubah, ibaratnya suami saya menikmati, ibaratnya jadi suami yang dihargai, dihormatin, dan itu juga anak saya, bahkan mertua saya juga mengakui saya memang udah banyak berubah, nggak seperti dulu lagi melayani suami seperti itu dengan kasih, dengan sabar. Tahu-tahu nggak lama doang gitu ya, maksudnya nggak berapa tahun lah divonis cancer, udah stadium 4 lanjut, udah nggak bisa diapa-apain. Saya nangis gitu, apa kenapa maksudnya nyesel gini, kenapa nggak dari dulu ya saya menjadi istri yang baik. Hai istri-istri di sini terutama lakukan firman ya, tunduklah kepada suami. Kalau suami itu kan kebutuhan nomor satu pria itu dihargai. Sarah panggil Abram apa? Tuan. Laki-laki suami kalau udah dihargai, beri penghargaan, kita lebih lagi dicintai, kita menikmati surga dunia, bener. Jadi istri itu kan firman Tuhan juga, tunduk jangan nanduk gitu ya. Kalau suami salah pun ya jangan dilawan, nanti kalau di tempat tidur pelan-pelan lah. Begitu juga suami, itu adalah kawan sewaris. Kalau mau doanya mau didengar oleh Tuhan, kasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Jadi suami juga jangan galak sama istri, jangan KDRT, apalagi nggak diberkati rumah tangga itu, gitu. Nggak diberkati. Kalau mau diberkati, istri berperan sebagai istri, tunduk pada suami, hormati, hargai suami. Suami juga mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya, karena supaya doanya tidak terhalang, kata firman Tuhan. Jadi harus timbal balik, maka keluarganya akan diberkati, anak cucunya juga akan diberkati, dan itu akan menjadi teladan juga bagi anak cucu menantu. Nah, jadi kembali lagi tadi lewat perkataan, bisa kita berubah, bisa. Dulu saya juga perkataannya kasar, walaupun saya dari SD sebelum saya percaya Tuhan, saya dididik oleh nenek, kakek, engkong sama emak, manggilnya mama papa, karena dari 4 tahun saya udah ditinggal sama mami saya, mami kandung. Saya itu paling gak suka, kakek saya juga paling, di keluarga kita kakek saya itu paling gak mau denger ada kata-kata sialan, bangsat gitu, gak boleh kedengeran. Kakek saya itu mendidiknya luar biasa. Itu belum di dalam Tuhan loh, di luar Tuhan. Terus sampai besar pun saya kalau ngedenger orang ngomong jorok gitu atau apa, risih saya. Saya paling gak suka sekali. Apalagi ketika saya masuk jadi Kristen, tahu firman Tuhan, saya paling gak suka. Makanya saya risih kalau orang apalagi udah Kristen, apalagi hamba Tuhan, ngomongnya yang jorok. Udah gak bisa lah bergaul sama saya, gak bisa berteman sama saya. Dan firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 9 tadi, jangan ada perkataan kotor. Nah, tapi karakter saya parah dulu gitu ya, udah tahu firman Tuhan, tapi bisa berubah nggak? Bisa.
Bisa berubah, tergantung dari kita. Kita tahu, saya makin dibentuk oleh firman Tuhan. Saya ingat Tuhan sudah mati bagi saya, dan saya ingat bahwa saya diciptakan serupa dan segambar Tuhan. Saya ingat bahwa di dalam Lukas 9 ayat 23, kalau kita mau berkenan, kalau kita mau ngikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, itu harus sangkal diri, pikul salib itu setiap hari. Setiap hari itu matikan kedagingan kita, kita menyangkal ego kita, kenikmatan kita itu yang kita berani sangkal, lebih menuruti kehendak Tuhan. Misalnya kita mau balas kejahatan, firman Tuhan ada bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kita, kasihilah musuhmu gitu ya. Terus semakin memberi semakin diberkati. Banyak firman Tuhan. Terus kita lakukan firman Tuhan, apalagi kalau kita kembali ingat buah roh. Kita evaluasi dari 9 buah roh. Kalau perlu bagus, dibagusin kalau anak muda kreatif ya. Dibagusin, ditempel di lemari ke, di meja makan ke, atau di lemari pakaian, atau di kamar, di meja rias. 9 buah roh. Apa nih yang belum ada dalam diri kita? Oh, kita kurang sabar, nggak ada kesabaran. Kita pelit, nggak ada kemurahan. Nggak ada penguasaan diri, sumbu pendek. Siapa lagi? Nggak baik gitu ya. Nanti kita akan lihat perbuatan itu. Nah, itu kan kita mau makin menjadi serupa. Karakter Kristus harus ditonton, dipertontonkan, didemonstrasikan, dinampakkan. Kita yang semakin berkurang, maksudnya karakter kitanya, sehingga banyak orang akan merasakan atau akan melihat, bahkan berkata begini, si Budi lain ya sekarang, dulu dia pelit, ada nggak yang nama Budi? Enggak ya, dia umpama. Sekarang dia, si ibu itu, kalau dulu ada ibu itu misalnya orang lagi seneng ngobrol, tiba-tiba ada ibu itu, diam semua. Hai, kenapa ya kok diam, ada saya? Kita evaluasi diri. Tapi kehadiran kita membawa kenyamanan. Bukankah kita garam? Garam itu kan fungsinya tuh banyak loh, garam itu. Daging supaya nggak busuk ditaruh garam. Apalagi buat obat, banyak-banyaknya garam. Masakan mau semewah apapun, semua bumbu udah masuk, coba nggak kita garam, ada yang mau makan nggak ada yang mau makan, tawar, walaupun ngurangi garam sedikit lah. Jadi kita ini orang yang udah tawar hati, orang yang udah dunia yang dalam kegelapan, yang melakukan dosa apa, justru dengan adanya kita mereka diberkati, merasa nyaman. Mereka mungkin berkata gini, enak ya kalau ada Ibu Aling. Ibu Aling tuh orangnya ramah, adem kalau ngelihat Pak Alyong misalnya. Saya pernah loh, suami saya tuh bahkan ada 2 lah, yang satu jemaat sendiri. Saya ngelihat Yesus dalam diri Ko Acyong. Dulu jemaat kita tuh banyak kan manggilnya Ci gitu, kalau jemaat baru sekarang Bugem gitu, tante. Kalau dulu itu Ciene, Ko Acyong, Ciene gitu, deket sama jemaat itu ya. Terus saya pernah ngalamin ya, waktu beli sayur gitu kan, ngantri gitu, apa langganan gitu ya di pasar Kalideres, saya ingat gak? Orang ngantri kan serobot, ada ibu-ibu yang gak sabaran, sampai marah gitu yang tukang sayurnya. Lalu dia mandang saya, pas mandang saya gini, sabar kayak jadi orang, sambil ngedumel, padahal bapak-bapak tukang sayurnya. Orang mah nih kayak ibu ini nih, adem dia dalam hati saya, buset ya, kayak kulkas. Maksudnya gini, orang bisa ngelihat kita itu beda gitu loh. Jangan kita sebaliknya kalau nawar sayur, nih cabai lagi mahal nih, udah tahu cabai mahal, bang beli cabai 2.000, ambil aja deh Bu, ambil nggak usah bayar. Emang enak kita digituin, nawar semedit-meditnya. Coba sekali-sekali kita begini, saya lagi praktekkan, ada kalanya gitu, saya beli apapun saya nggak nawar. Bahkan misalnya nih saya beli cilok atau cireng gitu 15.000, saya kasih 20, Pak yang 5.000-nya buat Bapak. Itu udah berapa kali saya praktekkan, karena saya pikir gini, 5.000 saya keluarkan nggak membuat saya miskin. Tapi begitu juga 5.000 saya tarik, saya minta, nggak membuat saya kaya. Bahkan uang 5.000 itu sekejap habis gitu ya. Bukan saya sombong, jangankan 5.000 uang sekarang apa sih artinya? Kalau ke pasar cukup nggak 300.000? Ibu-ibu di sini cukup nggak ke pasar 300.000? Udah nggak cukup sekarang. Ke pasar loh ya, belum ke mall loh, pasar loh gitu ya. Nah jadi gitu, jangan kalau nawar itu terlalu kayak kita mau meres banget gitu ya. Lah dari hal-hal kecil gitu loh, orang jadi tahu, ibu itu enak loh. Jadi pedagang tuh dari jauh udah ngeliat, asik ibu ini.
Kalau beli pasti dia nggak nawar. Wah, bahkan dilebihin. Ini udah buat bapak aja kembaliannya gitu ya. Gak usah lah kembaliannya. Jangan kalau ada ibu, ibu ini nawarnya, udah ambil aja deh bu. Sana gitu ya. Jadi kita nampakkan ya, kita ini beda gitu loh, bukan beda dalam hal untuk sombong, enggak, jadi supaya nama Tuhan dimuliakan kan gitu, semakin serupa Kristus, jadi orang begini, luar biasa saya ngelihat ibu ini kayak ngelihat Yesus. Kalau ada ibu adem, maaf bu kita sering ketemu nggak tahu namanya, lupa maksudnya, ibu apa bu? Ibu Nonon, oh ya Ibu Nonon benar, padahal Pak Paulus sudah bilang nanti ditemani Ibu Nonon, sering ketemu kita, benar-benar sering ketemu di Korwil, di Korda, ya ampun gitu, lupa ya namanya, nggak pernah nanya. Jadi enak melihat Ibu Nonon adem gitu ya. Kalau ada Ibu Nonon di tengah-tengah kita, beres semuanya, dalam arti ya nggak semakin rusuh. Jangan sebaliknya, Ibu Nonon maaf bikin rusuh gitu ya. Udah kalau kepanitiaan nggak usah ada Ibu Nonon atau ada Pak Aliong rusuh gitu ya. Janganlah, kembali lagi kita ini garam, terang. Harus garam fungsinya membuat orang nikmat, membuat orang awet, dalam arti yang tadinya udah putus harapan, ada apa, nggak tawar hati, jadi ada nggak tawar hati gitu. Nah, jadi kita apa ya, benar-benar jadi berkat. Dan kembali konteks firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menjadi serupa, segambar dengan Allah. Pada dasarnya kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita harus meneladani Yesus. Walaupun kita marah, kita boleh marah dalam arti tidak melukai. Marah, saya tuh banyak sekali meneladani suami saya almarhum ya. Dia itu nggak pernah negatif thinking sama orang, nggak pernah. Dia selalu positif aja. Mau orang nyakitin dia, mau apa, dia tanggapinnya positif. Bahkan sampai dia dijulukin sama adik saya, Cihu itu manusia SS, super sabar, dia bilang, baik gitu ya. Jadi dia itu mengajarkan saya juga banyak hal yang baik-baik lah gitu ya. Jadi supaya kita ini kalau misalnya saya marah sama pembantu gitu atau apa, dulu kan saya ceritain tuh sebelumnya itu sumbu pendek juga ke pembantu, walaupun nggak kasar, nggak kotor, tapi marah gitu. Terus suami saya bilang, kamu marah sama dia itu percuma, kamu sendiri yang rugi. Emang benar, kalau kita marah kan kita dok gitu ya. Kalau kamu marah sama dia percuma, kamu sendiri yang rugi. Kalau dia pinter, dia tidak kerja sama kamu. Ngerti ya? Kalau pembantu kita pinter, nggak kerja sama kita, kerjanya di mana? Di kantor, jadi sekretaris gitu kan. Ada apa? Pikir-pikir iya, makanya suami saya itu positive thinking terus gitu. Jangan suka marah. Yang marah itu kita sendiri yang rugi. Orang yang kita marahin mah nggak apa-apa. Apalagi kalau marahnya banting-banting. Misalnya banting TV atau tiba, kan TV kita yang hancur. Habis itu kita beli lagi. Maaf ngomong bodoh banget kita beli lagi gitu. Itu kejadian diri saya waktu itu. Saking saya marah banget sama pembantu itu, aduh gitu gregetan. Itu saya lempar gini, gitu kan, kena kulkas. Itu kulkas baru beli. Maksudnya belum lama kredit lagi. Saya ingat dulu kreditnya di Carrefour gitu, pakai kartu teman saya sesama pendeta. Itu penyok, tegores. Jadi kalau saya ingat gini, iya, saya sendiri yang rugi. Saya itu waktu suami saya masih hidup, karena kan pas suami saya udah meninggal udah berubah. Sama pembantu hampir-hampir nggak pernah marah, emang nggak ada yang mau dimarahin. Kalaupun marah saya bilang gini, kamu lain kali jangan ditaruh di sini. Kalau taruh sini begini ya, begitu aja. Itu pun boleh dihitung lah, udah tahunan juga pembantu. Jadi bisa kok kita berubah, karena saya nyadar, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu, seperti itu ya. Dan perbuatan yang terakhir. Tadi pikiran, perkataan, perbuatan tuh Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita baca lagi ya. Yang firman Tuhan itu berbunyi, karena kita ini buatan Allah diciptakan, tuh udah ada. Coba. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi dalam perbuatan-perbuatan kita, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik aja gitu loh. Jadi kalau perbuatan itu yang nggak baik, sesuatu yang nggak baik, itu bukan bagian kita, bukan bagian kita. Jadi kembali lagi, kalau kita mau semakin menjadi serupa dengan Kristus, kan kita semua tujuannya pada tujuan akhir, kita semua murid Kristus atau anak-anak Tuhan atau yang sudah percaya Tuhan, orang Kristen, umat pilihannya, kan
ujung-ujungnya kita harus apa? Semuanya kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita juga untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau perkataan kita perkataannya kotor, perbuatan kita perbuatan yang gak baik, yang ada jadi batu sandungan. Kan banyak yang bilang, aduh orang Kristen juga sama aja gitu kan. Atau bos-bos perusahaan-perusahaan kapok memperkerjakan orang Kristen. Gak mau lah orang Kristen sama aja, gak benar. Bahkan udah banyak cutinya, banyak izinnya, ntar alasannya mau komsel lah, mau apalah gitu. Jangan juga jadi batu sandungan. Tapi biar kita menjadikan setiap perusahaan, setiap bos saya mau orang Kristen. Karena orang Kristen bisa dipercaya, orang Kristen pasti jujur. Nah sekarang saya gini, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan. Kalau saya berkata gula, kan saya bilang gula. Cakep. Sekali lagi, gula. Nah, kan kalau kita tadi saya bilang gula, manis. Begitu juga dunia menuntut kita, dunia mau melihat kita. Kristen, apa? Kristen, baik. Kristen, kasih. Kan yang paling terkenal kasih Kristen. Karena Bapak kita adalah kasih. Jangan cuma kita bisanya nyanyikan doang. Kasih, 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 kasih. Atau kasih pasti lemah lembut. Apakah iya? Kasih pasti memaafkan. Apa iya? Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Apa iya gitu ya? Kita seperti itu. Nah itu harus kita kasih itu jangan lip service dalam perkataan, tapi dengan perbuatan, kelakuan kita itu harus kelakuan murid Kristus, anak Tuhan, gambaran Allah loh. Nih kalau kita kembali lagi, ada gen Allah loh dalam diri kita. Kita ini gambar dan rupa Allah, wujud dalam Yesus Kristus gitu ya. Kita harus segambar serupa menadan Yesus. Apa pantas kita ke tempat-tempat maksiat? Apa pantas kita angkat kaki, judi, tepak, taruhan, atau nongkrong, madu ayam? Wah. Terus perkataannya juga, sini loh. Apa lu tadi bilang? Lu ya? Terus saya bilang gini ya. Saya selalu ulang-ulang tuh kalau saya khotbah atau apa, saya selalu bilang nih, kita mulai sekarang orang Kristen tuh jangan pernah bilang kesabaran kita juga ada batasnya. Itu bukan perkataan orang Kristen loh. Ingat firman Tuhan, kalau kita firman Tuhan orang Kristen, kita mengampuni, memaafkan itu harus berapa kali? 77 kali. Artinya no limit. Jadi kesabaran orang Kristen itu bukan ada batasnya loh. Tak terbatas. Orang Kristen itu kesabarannya no limit. Masalah dia mau nyakitin kita berkali-kali, itu kita gak bisa mencegahnya. Tapi bagian kita terus mengampuni. Dan kita terus mengasihi. Musuh aja harus kita kasihi. Apalagi sesama kita, sesama saudara seiman, sejahat-jahatnya dia belum kan kalau masih berproses. Dalam kitab Amsal juga besi menajamkan besi. Anggaplah itu misalnya yang nyakitin kita, lagi membentuk saya, lagi membersihkan karakter saya nih yang gak benar gitu. Ambil positifnya seperti itu. Bagaimana kita diuji, kita udah sabar, punya kesabaran. Kalau kita belum disakitin dulu, belum dikecewain dulu. Iya kan? Seperti itu gitu loh. Jadi jangan ya kalau orang Kristen jangan lagi ngomong gini. Salah satunya ada beberapa nih saya kasih tahu. Kesabaran juga ada batasnya. Oh no, orang Kristen tuh kesabarannya no limit. Terus ada lagi nih, semut juga kalau diinjak ngegigit. Aduh jangan pernah, itu bukan perkataan orang Kristen. Orang kita firman Tuhan bilang ditampar pipi kiri dulu apa kanan dulu. Kasih yang satu. Kalau orang minta kita berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau orang minta baju kita kasih jubah. Artinya lebih di sini kalau siapa yang karyawan. Kalau masuk jam kantor jam 8 jangan masuk setengah 9.
7:30, bukan on time lagi tapi in time. Itu baru orang Kristen, itu baru murid Kristus. Kalau orang pulang jam 4, jangan sebelum jam 4 udah beberes aja mau cepet-cepet. Kalau perlu jam 4:30 baru kita keluar dari kantor. Nanti bos juga akan memperhatikan. Terlebih bos di atas segala bos. Beda nih dia orang Kristen. Waduh, nggak salah gue mempekerjakan dia orang Kristen. Gue liatin 7:30 dia udah ada di kantor. Orang-orang udah pada pulang jam 4, dia masih ada. Baru dia pulang. Bukankah seperti itu gitu ya? Terus ada lagi istilah begini. Lu nyakitin 1 kali gua ampuni. 2 kali gua ampuni. 3 kali N. 3 kali N gitu. Oh, bahkan ada yang sampai mengap-ngap gitu. Saking marah. Kali gua ampuni lu ya dulu. 2 kali. 3 kali. Enggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh ya. Oke, Boyke ya. Ya, jadi kita orang Kristen itu harus ingat, jagalah hatimu dengan segala kuasa. Ingat Lukas 9 ayat 23. Harus banyak hafal ayat ya. Terutama poin-poin tertentu ya, ayat tertentu. Lukas 9 ayat 23. Pikul salib, sangkal diri, pikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Jadi kita itu buat penjagaan kita. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah gitu. Jadi itu Galatia 2 ayat yang ke Galatia 5 ayat 22 itu tentang buah roh. Itu harus diingat, dihafal itu. Apa nih yang belum ada? Kasih, sukacita, cemberut melulu. Orang lihatnya, kenapa sih muka lu madesu amat? Masa depan suram gitu ya. Terus ada gitu, lu tuh mati, segan, hidup tak mau. Gitu ya. Jangan muka lu kayak pepaya busuk, nggak segan lain, pepaya cibir dan lain. Tapi biarlah orang nggak tahu, mau kita nggak ada duit, mau kita ada persoalan, kita apa di kantor, di rumah, tapi kita di depan, bukan munafik, kan bersuka cita. Sana kita orang ngelihat, enak ya ngelihat dia. Banyak lu kesaksian jemaat juga atau teman sesama saya maksudnya bukan kesaksian waktu sharing dia gini. Orang nggak tahu aja. Padahal saya juga banyak masalah. Supaya orang pada bilang, ibu mah nggak pernah ya punya masalah, enak banget ngeliatin ibu gitu. Salah satunya jemaat di kita ya, dia bilang iya dia nggak tahu aja. Banyak tetangga-tetangga bilang saya enak Mama Bigel mah nggak pernah ada persoalan, nggak pernah ini. Ya iya bagus, Ibu Nur sudah menjadi berkat, menjadi saksi. Dia tetap bersuka cita bahkan menjadi berkat bagi tetangganya. Nah seperti itu gitu loh. Nah tadi udah kan. Udah yang terakhir tadi ya. Terus saya juga udah kasih tips-tips tadi. Mulai sekarang kita orang Kristen, anak Tuhan, murid Kristus, jangan lagi berkata kesabaran juga ada batasnya. Karena kesabaran kita adalah no limit. Dan jangan pernah lagi kita berkata semut juga kalau diinjak menggigit. Ada lagi loh sebenarnya istilah. Lu beli gua bayar. Nah itu saya nggak tahu artinya, tapi oh iya. Apa? Itu artinya apa sih, Bu? Saya mah nggak tahu beneran kalau yang ini. Makanya saya nggak pakai. Tapi kan sama ya, hampir sama ya begitu ya. Maksudnya jahat ya itu ya. Jadi ibaratnya lu jangan macam-macam sama gua. Nah, gitu ya. Nah, iya. Ada lagi yang paling parah nih, jangan gini. Orang kalau baik atau gini, lu baik sama gua akan lebih baik. Tapi kalau lu jahat sama gua akan lebih jahat. Waduh, itu juga jangan ya. Jangan loh kita orang Kristen jangan seperti itu. Nah, jadi ingat ya, tadi kita hari ini firman Tuhan, kita mau belajar dan kita mau terus menyerupai segambar serupa dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Kita mau meneladani Yesus. Apa yang Yesus lakukan, sifat-sifat Kristus, kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi, kalau kita berkata kita ada di dalam Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan melalui yang kecil-kecil. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam 3 hal aja dulu. Dalam 3 hal. Coba, dalam setiap, pertama apa? Pikiran, isilah pikiran-pikiran kita dengan pikiran firman. Bukan melulu kita baca dari 24 firman. Maksudnya yang manis-manis, yang sedap didengar firman melalui khotbah, melalui kesaksian, pujian penyembahan, kita dengerin, kita apain. Kalau film-film pun film-film yang membangun, yang lucu-lucu, apa yang manis-manis didengar. Jadi pikiran kita ini pikiran yang bagus. Ya, nggak ada pikiran jahat sama orang. Terus kalau kita orang negatif sama kita tetap positif. Oh,
dia kok begitu ya sama saya, misalnya kan ada orang marah-marah gini. Saya belajar loh, benar saya belajar juga gini. Ya udahlah, mungkin dia habis berantem kali sama siapa, misalnya kalau itu laki-laki dia kayaknya habis kesel kali sama istrinya, atau kalau istri dia habis kesel sama suaminya atau sama apa, kita maklumin, kan lebih sensi. Nah seperti itu gitu loh, memaknainya dengan positif. Terus perkataan, belajar dari perkataan, mulai jangan pernah lagi perkataan kebun binatang, apalagi sampai jenis apa kelamin manusia gitu ya. Jangan itu terlalu kotor, terlalu vulgar. Terus jangan ngata-ngatain yang macam, yang kasar lah pokoknya. Jangan lagi itu perkataan itu. Kita membangun perkataan yang membangun. Jadi perkataan yang membangun itu supaya orang itu kalau misalnya, ibu kenapa sih? Kayaknya ibu ini Tuhan berkati ya bu, tetap semangat. Kan orang seneng loh. Misalnya di chat atau apa, Cayo, tetap semangat ya. Kalau zaman dulu gini, cumumut ya, cemumut ya, cemumut ya. Saya sampai benar gak ngerti bahasa gaul. Saya tanya sama anak saya si bungsu, Dek, apa sih artinya? Itu semangat mami, semangat ya, semangat. Oh, cumumut ya, cumumut ya. Karena bahasa-bahasa anak muda kan begitu. Cumumut ya, cumumut ya. Kalau anak saya yang gede lebih-lebih lagi. Cusmi, apa sih? Cusmi, cinca, cinca gitu kan langsung ngomong. Cinca, apa sih kayak cinca, cinca. Itu bahasa apa sih cinca, cinca? Korea ya? Maksudnya apa? Oh iya beneran serius gitu ya. Itu anak saya tuh yang gede asal dikit-dikit. Cinca, cinca. Nah itu mah masih bagus kan gitu, masih bagus. Jadi perkataan-perkataan kita perkataan yang manis, yang membangun gitu lah. Jadi ibu tetap semangat. Tetap semangat ya bu, pak tetap semangat. Bro tetap semangat, sis tetap semangat ya, sukacita selalu. Itu coba praktekkan. Nih saya juga kesaksian juga, maksudnya gini, itu sekedar perkataan mungkin orang basa-basi. Tapi saat orang lagi dalam masalah, itu saya sendiri ngalamin waktu saya di Japri gitu ya, ada begini, Bu gimana kabarnya? Tetap semangat ya Bu. Saya keluar air mata saya. Saat saya itu membutuhkan orang untuk saya curhat gitu ya, dia bilang tetap semangat ya Bu. Makanya saya sekarang praktekkan ke orang lain, tetap semangat gitu ya. Nah, kan kita nggak ada ruginya kan chat, tetap semangat ya kan, Cayo tetap semangat, Tuhan Yesus menyertai, Immanuel, saya selalu itu Immanuel gitu ya. Dan yang terakhir perbuatan. Jadi kalau bukan perbuatan baik, perbuatan jahat itu bukan bagian kita. Karena pada dasarnya, pada mulanya Allah telah mempersiapkan kita itu untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik dari permulaan yang Allah persiapkan. Dan supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebenarnya melengkapi Efesus 2 ayat 10 ini. Karena buatan Allah diciptakan menurut Yesus Kristus untuk segambar serupa, untuk meneladani Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan pada siang hari ini.